Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Pada hari ini sehat? Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita melihat bahwasanya beriman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Nah, perbedaan antara kitab dan suhuf itu adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran atau tidak dibukukan. Suhuf berjumlah 100 dengan rincian sebagai berikut. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed alaihissalam, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku, macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, Zabur diterima oleh Nabi Daud, Injil diterima oleh Nabi Isa, Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi, manfaat, dan hikmah beriman kepada kitab Allah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu, pengetahuan, dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Menambah ilmu pengetahuan karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya, hidup jadi akan lebih tertata, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, akan mendapat syafaat pertolongan di akhirat kelak. Nah, perilaku yang dapat mencerminkan kalau kita beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang mengimani adanya kitab-kitab Allah akan berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran, karena ia meyakini bahwa semua ajaran kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum dalam Al-Quran. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah sebagai berikut. Menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran seperti sholat, zakat, dan puasa. Menjauhi semua larangannya yang diajarkan Al-Quran seperti memakan daging babi dan meminum arak. Selalu membaca Al-Quran tadarus setelah melaksanakan sholat wajib atau saat waktu luang. Berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci, meletakkan di tempat yang tinggi dan suci, tidak meletakkan sesuatu di atasnya, tidak menginjak dan mendudukinya. Nah, sekian penjelasan dari Bapak Guru tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.